Gimana? Cakep nggak PC-nya? Nggak perlu orang yang paham tentang PC, udah saya buktiin sendiri tamu yang datang ke sini, saya suruh ngeliat PC-nya, dan mereka semua sepakat bahwa PC Hatsune Miku ini keren banget, bre. Jadi kalau kamu adalah seorang penggila PC yang uangnya banyak dan bisa beli PC kolaborasi Asus dengan Hatsune Miku ini, tenang aja. Bukan hanya kamu yang bisa menikmati, kamu pasang di ruang tamu atau di ruang keluarga gitu ya. Dan setiap kali ada tamu datang, langsung kamu ya ajak untuk ngeliat lah. Hampir bisa dipastikan atau mungkin saya jamin mereka bakal takjub ngeliat PC-nya, bre. Tapi gimana ceritanya dengan gaming? Katakanlah kamu adalah seorang pemain Counter Strike yang duitnya juga banyak sampai akhirnya kamu ngejar beli sebuah skin senjata yang harganya sampai 100 juta. Sama seperti PC ini. Kira-kira siapa yang akan bisa menikmati? Apakah tamu yang datang ke rumah kamu bisa dipamerin, ini skin gua bagus loh. Beberapa bulan lalu saya udah ngebahas tentang penipuan terbesar di industri game yang menurut saya adalah sistem jualan in-game property tadi ya, seperti skin atau karakter yang pakai sistem rarity. Semakin langka barangnya, kata mereka, harganya semakin mahal. Atau mungkin digacha, semakin susah digacha, ya otomatis harganya akan semakin mahal juga. Kenapa saya bilang penipuan? Karena di video tadi yang saya kasih contoh adalah skin AK-47 di Counter Strike yang harga normalnya kalau warnanya hitam itu mungkin gratis kali ya. Tapi begitu warnanya diganti jadi hijau dan emas kalau nggak salah, harganya bisa dijual sampai lebih dari 100 juta rupiah. Cuma ganti warna, bre. Itu kalau dari script ya, di dalam cuma diketik dari black jadi gold gitu misalkan, dan harganya dari gratis bisa jadi 100 juta. Jadi akhirnya rarity yang mereka sebut itu hanya pura-pura bohongan mereka sendiri yang bilang. Selengkapnya bisa kamu tonton sendiri videonya, mau debat juga silakan di sana karena di sini pembahasannya berbeda. Yang pasti kalau mau jualan mahal ya janganlah kalau cuma diketik warnanya diganti doang gitu kan. Bikin yang canggih sekalian. Kayak yang satu ini nih. Keyboard kecil tapi canggih. Asus ROG Valkata. Udah kecil bisa dibelah jadi dua lagi. Menggunakan switch canggih hot swappable ROG HFX V2 Magnetic Switch dengan ROG Hall Sensor yang bakal bikin keyboardnya enak banget dipakai, bre. Performance-nya nggak usah ditanya, tri-mode connectivity dengan ROG Speednova 8K wireless technology, plus fitur cakep seperti rapid trigger toggle dan multifunction wheel, serta desainnya yang cakep banget. Selengkapnya cek link di bawah. Kembali ke soal penipuan dengan merubah warna. Kalau tadi ngerubah warna skin dan dijual lebih mahal, saya anggap sebagai penipuan. Apakah yang di dunia PC seperti ini juga bisa dianggap sebagai penipuan? Soalnya ini versi normalnya yang warnanya cuma hitam doang ada. Harganya nggak semahal ini. Begitu diganti warnanya, dikasih gambar cewek, Miku, harganya langsung jadi lebih mahal. Apakah ini termasuk penipuan juga? Sayangnya tidak. Walaupun di sini yang kita lihat memang warnanya berbeda dengan versi normal dan ada tambahan gambar ceweknya gitu ya. Tapi ini berbeda jauh dengan sekedar ngerubah warna skin yang ada di dalam game. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Tema Hatsune Miku yang ada di PC ini bukan hanya sekedar warna atau gambar karakter cewek. Hatsune Miku adalah sebuah IP, intellectual property yang terkenal. IP ini harganya mahal banget. Analoginya adalah kalau sekarang saya ambil kertas, saya gambar karakter cewek sendiri, walaupun sama cantiknya, ini kalau saya jual nggak ada yang mau beli, bre. Tapi kalau Miku jangankan dijual bonekanya, bikin konser aja virtual gitu ya, nggak ada orangnya, cuma gambar doang, yang nonton bayar banyak banget.
Asus dan Hatsune Miku adalah dua IP yang berbeda dan di PC ini mereka berkolaborasi. Ini bukan hal yang aneh dan udah ada dari sejak zaman dulu. Yang suka sepatu basket, dari sejak lama udah ada kolaborasi Nike dan Michael Jordan untuk bikin Air Jordan. Harganya lebih mahal dari Nike biasa. Terus pernah juga Reebok bikin kolaborasi sama Allen Iverson. Walaupun Jordan dan Iverson adalah nama orang, tapi saking terkenalnya, namanya jadi brand jadi IP tersendiri. Pernah juga kacamata Oakley berkolaborasi sama film Mission Impossible atau Aston Martin yang kolaborasi sama film James Bond. Baik Oakley maupun Aston Martin, ini barangnya ada dua versi. Yang versi normal ada, yang versi kolaborasinya ada. Dan versi kolaborasi ini harganya lebih mahal dari yang standar. Sama persis seperti PC ini. Ah bang, tapi kan speknya sama, performanya sama persis. Kalau kacamata dipakai rasanya juga sama. Mobilnya Aston Martin dipakai juga kemungkinan sama aja. Jadi penipuan dong, cuma dikasih label Mission Impossible atau James Bond atau Hatsune Miku, harganya dinaikin. Inilah menariknya. Membangun sebuah IP itu tidak semudah mengganti warna yang ada di skin game tadi. IP atau intellectual property adalah sebuah merek atau brand suatu produk. Nilai tiap produk nggak bisa sama. Walaupun sama-sama ada tech tipsnya, Tech and Tips dan Linus Tech Tips kalau dijual harganya beda jauh, bagai bumi dan matahari. Sebelum ngeluarin versi Miku, Asus pernah berkolaborasi dengan Evangelion. Tanpa Asus, Evangelion udah punya nama besar. Neon Genesis Evangelion termasuk salah satu anime dengan valuation terbesar yang diperkirakan mencapai 3,4 miliar dolar. Sedangkan Hatsune Miku yang menjadi objek kolaborasi kali ini diperkirakan punya valuation sekitar 1-2 miliar US dollar. Jadi sekali lagi, tanpa Asus, Miku udah gede duluan Sama halnya seperti Michael Jordan yang tanpa Nike udah terkenal, atau Aston Martin yang tanpa James Bond juga udah terkenal banget. Kalau dalam industri game, contoh terbaru adalah kolaborasi Assassin's Creed Shadow dengan Attack on Titan. Walaupun nggak nyambung, tapi ya sah-sah aja kali ya. Seandainya aja kolaborasinya sama Rurouni Kenshin kali ya. Tapi yang pasti baik Assassin's Creed maupun Attack on Titan, dua-duanya udah terkenal dan dua-duanya punya pasar sendiri. Dan itulah konsep kolaborasi IP. Dua pasar besar dijadikan satu. Sekarang gimana dengan skin game tadi AK-47 yang warnanya dirubah? Atau mungkin kamu main game gacha yang tiap bulan kamu ngegacha karakter baru atau skin baru? Apakah barang-barang virtual tadi layak untuk dijual sampai jutaan, bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah? Dalam video game, barang-barang ini tadi harus nempel sama gamenya. Mereka bukan dua IP yang terpisah. Mereka hanya barangnya Counter-Strike yang warnanya diganti doang Tanpa Counter-Strike-nya, AK-47-nya nggak ada gunanya. Tanpa game Genshin atau Honkai Star Rail, karakter yang barusan kamu gacha juga nggak ada artinya Seandainya gamenya tutup nih, Counter-Strike-nya bubar, Genshin-nya bubar, kira-kira skin yang udah kamu beli sampai jutaan rupiah tadi mau dipakai buat apa coba? Sekarang kita bahas tentang perbandingan harganya. PC Asus Hatsune Miku Edition ini dijual full set. Tanpa CPU, RAM, dan SSD, dia dijual di kisaran harga 80 jutaan rupiah. Tapi kalau kamu beli versi standar yang bukan Miku, harganya hanya sekitar 63 juta rupiah aja. Nggak ada perbedaan performance di sini karena speknya sama persis, tapi harganya naik sekitar 20%. Apakah kemahalan? Sebagai pembanding, kacamata Oakley Gascan original harganya sekitar 90 US dollar baru. Tapi begitu kolaborasi dengan Ducati, harga secondnya aja udah 270 USD. 3 kali lipat Bahkan Oakley Romeo versi Mission Impossible 2, ini kacamata udah nggak diproduksi lagi. Dan harga jualnya sekarang bisa sampai ratusan juta rupiah. Jadi kalau melihat harga PC ini yang cuma 20% lebih mahal, ya jelas murah banget Di video sebelumnya yang saya bahas adalah tentang nilai intrinsik, bahwa rarity dalam skin game itu cuma bohongan. Mereka yang ngarang, mereka sendiri yang bilang bahwa ini rare. Padahal nggak ada yang langka, mereka cuma ganti warnanya doang. Gacha juga sama, mereka bilang rare ya karena mereka sendiri yang buat. Dibikin susah untuk didapat, padahal kalau mau dibikin gampang bisa juga. Sedangkan IP kayak gini nggak bisa Untuk membangun IP ini butuh waktu bertahun-tahun. Untuk membangun brand, untuk membangun image sampai akhirnya value-nya bisa sampai miliaran dolar, butuh effort dan modal yang luar biasa besar. Dan sekali lagi, tanpa Asus, Miku bisa jalan sendiri. Dan tanpa Miku, Asus juga bisa jalan sendiri. Gimana dengan kamu yang barusan ngegacha karakter Siren di Honkai Star Rail dan mungkin habis beberapa ratus ribu atau beberapa juta? Tanpa Honkai, kira-kira berapa nilai karakter Sirennya? Lebih lanjut lagi, kalau tadi
tadi kacamata Oakley Mission Impossible setelah 20 tahun rilis harganya bisa jadi ratusan juta, apa yang terjadi dengan karakter atau skin senjata game kamu setelah 20 tahun nanti? Buat kamu yang zaman dulu udah keluar uang banyak banget buat main Ragnarok atau mungkin RF Online, kira-kira sekarang barang-barang yang dulu kamu beli bisa dijual berapa? Dan kurang lebih itulah tadi perbandingan antara skin game yang cuma diganti warna terus dijual sampai ratusan juta dibandingkan dengan proyek kolaborasi fisik seperti ini yang adalah kolaborasi antara dua buah IP yang memang harganya udah mahal duluan masing-masing. Jadi kalau kamu punya uang 80 juta, kira-kira mana yang lebih worth it? Dipakai buat ngegacha atau dipakai beli PC Hatsune Miku ini?